Sebelum mendengarkan cerita berikut ini jangan lupa subscribe channel YouTube Herai Bercerita terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lainnya, yang akan diposting untuk setiap harinya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang wanita bernama Lela. Sejak menikah dengan Akbar, Lela sering bersikap kasar kepada ibu mertuanya, Ibu Ratna. Meski Ibu Ratna sabar dan lembut, Lela kerap menghardiknya dengan kata-kata pedas, menyuruhnya melakukan pekerjaan berat meski Ibu Ratna sudah tua dan sering sakit-sakitan. Suatu hari, Ibu Ratna jatuh sakit. Namun, Lela justru merasa itu sebagai beban. Ia membiarkan mertuanya sendirian di kamar tanpa memberikan perawatan yang layak. Bahkan, ketika suaminya, Akbar, mengingatkan untuk lebih berempati, Lela tetap keras hati dan menolak merawat Ibu Ratna. "Aku menikah denganmu, bukan untuk merawat ibumu," teriaknya marah. Seiring waktu, penyakit Ibu Ratna semakin parah, hingga pada akhirnya beliau meninggal dunia. Saat itu, Lela tidak menunjukkan rasa sesal sedikit pun. Malah, ia bersyukur karena merasa telah lepas dari beban. Namun, setelah kematian Ibu Ratna, berbagai hal aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki terdengar di malam hari, dan terkadang terdengar suara isak tangis lirih dari kamar yang pernah ditempati Ibu Ratna. Lela merasa gelisah, tetapi ia tetap bersikap keras kepala dan mengabaikan semua kejadian aneh tersebut. Suatu malam, Lela bermimpi bertemu Ibu Ratna yang tampak pucat dan menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Kenapa kau tega memperlakukanku seperti itu, Lela?" Suara Ibu Ratna menggema dalam mimpinya, membuat Lela terbangun dengan tubuh gemetar. Sejak mimpi itu, kehidupan Lela berubah. Setiap malam, ia selalu diganggu oleh bayangan dan suara-suara aneh, membuatnya susah tidur dan tubuhnya semakin lemas. Perlahan-lahan, Lela mulai kehilangan kesehatannya. Ia sering sakit tanpa penyebab yang jelas, bahkan dokter pun tidak bisa menemukan penyebabnya. Warga desa mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa itu adalah azab dari Allah atas sikapnya yang durhaka pada ibu mertuanya. Akhirnya, setelah menderita cukup lama, Lela sadar akan kesalahannya. Dengan hati yang remuk, ia memohon ampun kepada Allah dan menyesali semua perbuatannya. Namun, azab yang sudah ditimpakan padanya tak lagi terhindarkan. Lela harus menanggung sakitnya hingga akhir hayatnya sebagai penebusan atas perbuatan buruknya di masa lalu.